Halo sobat, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan lancarkan puasanya bagi yang menjalankan. Apa yang ada di pikiran sobat sekalian kalau mendengar kata ketidakadilan? Ups, jangan langsung mengarah ke negara Wakanda ya. Film ini diangkat dari kisah nyata yang konon terjadi pada abad ke-19 di India, mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pria yang berjuluk sebagai pejuang atau pemimpin kasta bawah India Selatan, di mana saat itu pajak dan upeti aneh berlaku bagi para pria kasta bawah dan upeti susu bagi para wanita yang berani menutup bagian dada. Daripada kelamaan, yuk langsung gas. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, abad ke-19, Aratuvusa Velayuda Cekafar, muda dari Kaliseril, tiba di kantor pusat perusahaan India Timur di Tranvakor untuk meminta kepada sang tuan Kaimal izin mengekspor kapulaga. Hingga menjelang malam, Velayuda tak diizinkan masuk sebab di dalam mereka tengah menjamu para tamu tentara Inggris. Sampai ketika seorang bangsawan baik datang dan mengizinkan Velayuda masuk bersama menemui Kaimal. Selain menyaksikan pemandangan tak mengenakan, bagaimana gadis kasta bawah diperlakukan semuanya di sana, Velayuda juga menyaksikan adu MMA para budak yang dijadikan bahan taruhan oleh perwira Inggris bersama beberapa bangsawan dan tamu-tamu lainnya. Sampai ketika pemenang dipaksa oleh mereka untuk membunuh yang kalah. Velayuda menghentikan yang sontak memancing reaksi dari para penjaga. Adu gelut pun terjadi, beruntung Velayuda berhasil melarikan diri dari peristiwa itu. Beralih ke pertengahan abad ke-19, terlihat Maharaja Tranvakor memanggil Velayuda dengan penampilan barunya yang lebih stylish, dan konon beliau sekarang terkenal dengan akan kegigihannya sebagai pemimpin kasta bawah. Velayuda sengaja dipanggil ke pengadilan istana karena Maharaja membutuhkan bantuan untuk menemukan dan menangkap pencuri dari Gayam Gulam bernama Kochuni yang mencuri ornamen batu suci dewa dari kuil Pandama Baswami. Namun hal itu ditentang para petinggi istana. Menurut beliau-beliau, meminta bantuan dari kaum kasta bawah merupakan sebuah penghinaan bagi kasta atas. Para menteri dan gubernur kompak menghalangi Maharaja agar membatalkan niatnya untuk mengikut sertakan Velayuda dalam satgas itu. Sebab Velayuda adalah kasta bawah. Velayuda tahu diri akan kondisi itu. Dia memohon tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada Maharaja, menolak dengan baik perintah tersebut. Aku akan siap untukmu yang mulia, tapi mohon jangan berikan tugas ini kepadaku jika seluruh dewan tak mengizinkan, ucap Velayuda, yang disusul dengan pamit undur diri dari hadapan Maharaja. Akhirnya, tugas tersebut diserahkan kembali kepada Pacu Panikar, panglima tertinggi tentara Tranvakor. Sementara itu, di tempat lain, pasangan suami istri kasta bawah tengah mendapat hukuman cambuk sebanyak 108 kali dengan posisi tangan mereka digantung terikat ke atas. Itulah hukuman yang diberikan kepada kaum kasta bawah yang melanggar aturan kerajaan, di mana bagi para pria yang tak membayar upeti kumis, mereka dilarang menumbuhkan kumis. Sementara bagi wanita yang tak membayar upeti susu dilarang menutupi bagian dadanya. Dan demikianlah aturan aneh di negeri tersebut pada pertengahan abad ke-19. Bahkan bagi wanita yang melanggar, bagian dada mereka akan dipotong atau kepala mereka yang dipenggal. Di waktu yang sama, di sebuah pasar para wanita kasta bawah berbondong-bondong menyerukan keinginan untuk melindungi martabat mereka. Para wanita ingin aturan upeti susu dihapuskan dan dibiarkan menutup bagian dada mereka. Akan tetapi, hal tersebut memicu pertikaian antara wakil panglima tentara Tranvakor Vadavelan Nambi. Beliau berserta pasukan mendatangi para wanita-wanita pendemo. Nambi memerintahkan mereka melepas penutup dada bila tak sanggup membayar upeti susu. Namun para wanita mengamuk dan bentrokan tak dapat dihindari. Nangili, gadis yang dikenal sebagai pemimpin pergerakan tolak upeti susu itu pun menghadapi Nambi. Namun, bagaimanapun mereka yang keseluruhan wanita tak mampu melawan kekuatan pria. Nambi berhasil melucuti penutup dada Nangili dan hendak memenggal kepala gadis itu. Beruntung Velayuda datang di saat yang tepat. Kain penutup kembali diserahkan kepada Nangili dan Velayuda lanjut mengutak-atik si Nambi. Nambi kalah telak dari Velayuda. Setelah itu, Nambi dipaketkan dan dikirim via kuda ekspres kembali ke istana. Sang wakil panglima yang sudah tak berdaya itu pun berkata, "Aku pasti akan membalas dendam," ucap Nambi sambil digotong kuda ekspres.
Pencarian buronan Kocuni kembali dilakukan, namun sayangnya Kocuni berhasil meloloskan diri dan justru menyerang balik sang panglima pacu Panikar bersama anak buahnya. Melihat situasi makin tak kondusif, Maharaja mengumumkan hadiah 100 koin emas kepada siapapun yang memberikan informasi tentang Kocuni. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Kocuni mengungkapkan kekomplotannya bahwa dia menyembunyikan peti yang berisi perhiasan dengan cara ditimbun tanah di bawah pohon yang ada di halaman istana. Dan ia berencana untuk mengambil kembali saat perayaan pernikahan pangeran. Di sisi lain, Velayuda telah membangun Candi Siwa untuk masyarakat kasta bawah. Namun hal itu ditentang oleh para menteri istana sebab kasta bawah dilarang menyembah berhala. Akibatnya, Velayuda dijebloskan ke penjara bawah tanah dan hal itu dimanfaatkan oleh Nambi untuk membalas dendam. Nambi dan Kaimal berniat meracun Velayuda. Tapi Inspektur Kanan Kuro, putra mantan panglima tertinggi yang sejak awal bersimpati dengan Velayuda, datang menyelamatkannya. Kanan berpesan supaya Velayuda tidak menerima apapun yang diberikan oleh para sipir istana. Maharatu yang mengetahui tentang penangkapan Velayuda mengeluarkan perintah untuk membebaskannya. Sang ratu kemudian menemuinya dan meminta bantuan Velayuda untuk mengambil kembali ornamen yang dicuri dan menangkap Kocuni. ഞാനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മഹാറാണി പറയൂ. ആയിത്തവും ജാതിയും പറയുന്നു. അവിടുത്തെ ഉത്തരവ് പോലെ. ഇങ്ങനെ വേലായുധൻ എത്തില്ലേ? വരണം. വേലായുധൻ. Tibalah malam pernikahan sang pangeran. Kocuni dan kawannya datang untuk mengambil peti yang dulu disembunyikannya. Kanan memergoki lalu berusaha menangkap Kocuni. Namun loyalitas Kanan goyah ketika Kocuni menawarkan setengah dari harga jual ornamen kepadanya. പണ്ട് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ തലയെറുക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷ്മി തമ്പുരാട്ടിയുടെയും കുഞ്ഞുമകളുടെയും പേരില് ഈ കൊച്ചുണ്ണിയുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കും. Tergiur dengan tawaran itu, Kanan pun membebaskan Kocuni. Beberapa hari kemudian, Kanan membawa seorang eksportir gadin dan barang antik dari Inggris kepada Kocuni di sebuah tempat rahasia. Mereka hendak melakukan transaksi jual beli barang curian istana itu. Mr. Looper. Mr. Kanan Group, this is we return to the King of Travancore. Namun tak disangka, Velayuda berhasil melacak keberadaan Kocuni berkat informasi dari salah satu teman Kocuni. Kedatangan Velayuda yang diketahui oleh Kanan membuatnya melarikan diri bersama sang eksportir. Sementara Kocuni dan komplotannya terciduk oleh Velayuda. Velayuda pun berkelut dengan Kocuni dan berakhir dengan Kocuni diseret oleh Velayuda ke istana. ഓ, അവരും ഇവിടെ വരെ വന്നു. വരാതിരിക്കോ? ചേകോരുടെ വേലായുധനെ പടനായകനാക്കൂ. അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഈ നിയമലംഘനം. സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യം ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയ ആളാണ് വേലായുധൻ. ഈ അവസരത്തിൽ Atas kejahatan yang dilakukan Kocuni pun dijebloskan ke dalam penjara. Berkat keberhasilannya, Maharaja memberikan hadiah Wira Sringala dan 1008 koin emas. Tapi lagi-lagi, jajaran petinggi istana yang memendam kedengkian terhadap Velayuda menasihati Maharaja untuk tidak memberikan secara langsung hadiah itu. Mengingat berlaku hukum kaum kasta atas tak dapat disentuh oleh kaum kasta bawah. Velayuda sendiri tak berniat menerima hadiah tersebut sebab dirinya merasa itu sebuah pengabdian terhadap yang mulia. Dan sebagai gantinya, untuk menghormati Velayuda, Maharaja memberinya gelar Paniker. Sejak saat itu, Velayuda dikenal dengan Aratufula Velayuda Paniker. പടത്തലവൻ പാച്ചു പണിക്കർക്കും സേനയ്ക്കും
Kanan menemui Kocuni di penjara. Mereka lalu merencanakan niat jahat yang kali ini Kocuni menawarkan koin emas curian sebagai imbalan jika Kanan bersedia membunuh Velayuda. Sementara itu ketidakadilan terhadap kasta bawah masih terus berlanjut. Apabila wanita mengenakan pakaian yang menutupi mata kakinya, mereka akan dipukuli dengan tongkat besi panas. Para bangsawan juga memotong hidung para wanita kasta bawah yang memakai cincin hidung dan memotong bagian dada mereka yang ditutupi. Diskriminasi yang membuat para kaum kasta bawah sangat terpukul pun mengadu kepada Velayuda. Sebagai bentuk protesnya, Velayuda selaku panikar mengumumkan kepada wanita untuk menutup dada mereka sebagai kain panjang dan cincin hidung dalam ritual hutan Veso. Selain itu, Velayuda juga akan menyediakan pakaian dan cincin hidung untuk semua wanita di kaumnya. Saat ritual berlangsung, Kaimal dan Nambi datang bersama bala tentaranya untuk mengacau dengan memukuli semua orang hingga membunuh kakek Velayuda. Hal itu memicu amarah Velayuda memuncak. Dia mengirim Nambi ke alam barzah sebagai pembalasan. Tapi dari semak-semak seseorang dengan keahlian sniper menembak dan mengenai lengan Velayuda. Ternyata sniper itu Inspektur Kanan bersama anak buah Kocuni. Mereka lalu melarikan diri dengan nebeng di satu kuda. Velayuda mengejar mereka. Mereka dilempari dahan pohon hingga keduanya terjatuh. Anak buah Kocuni tertangkap sementara Kanan berhasil kabur. Meski akhirnya Velayuda berhasil melukai Kanan yang melompat ke sungai dengan satu tembakan. Di sisi lain, pengadilan kisruh karena para petinggi istana melimpahkan semua kesalahan kepada Velayuda yang telah membunuh Nambi. Kaimal dan yang lain menghasut Maharaja untuk menjatuhkan hukuman metong bagi Velayuda. Namun Maharaja yang bijak tak begitu saja malah mentah-mentah masukan dari para bawahannya. Kebetulan saat itu Velayuda menghadap Maharaja dan menghadirkan saksi kunci atas pengkhianatan yang terjadi di dalam istana. Dialah Bafa, anak buah Kocuni yang mengaku bahwa Nambi dan Gubernur Chandrupalai membocorkan info tentang Velayuda yang saat itu hendak datang ke Kayam Kulam untuk menangkap Kocuni. Ia juga mengatakan bahwa Nambi dan Vilai menerima suap sebesar 10.000 koin emas untuk informasi dari Kocuni. ഇയാളെ കയ്യാമം വെച്ച് തുറങ്ങി മഹാരാജൻ പത്മനാഭന്റെ ഉത്സവകാര്യം മറന്നു. പൈങ്കുനി ഉത്സവത്തിന്റെ Atas kesaksian itu, Bafa dipenjara, Velayuda dibebaskan dari hukuman metong karena terbukti Nambi yang menyerang lebih dulu dan membunuh Termal kakek Velayuda. Sementara Chandrupalai dijatuhkan hukuman metong atas pengkhianatannya. Namun saat itu, sidang ditunda sebab Maharaja hendak mengadakan puja Padmanabha. Malam harinya, para petinggi istana yang terindikasi sebagai pengkhianat merencanakan sesuatu jahat untuk mengagalkan aksi Velayuda mengungkap kebenaran. Mereka menggunakan pengkhianat di kasta bawah guna mengamati gerak-gerik Velayuda. Dialah Kandapan, bawahan Velayuda. Sementara itu, Velayuda dan pengikutnya pergi ke Sertala setelah mengkremasi kakeknya. Di sana pemasangan berhala di kuil berlangsung. Setelah itu Velayuda hendak pergi ke Anantapuri Fiskar di kantor pusat perusahaan India Timur Tranvakor. Ternyata Fiskar adalah adik Maharat yang menyampaikan pesan kakaknya supaya Velayuda waspada terhadap siapapun sebab dia sedang dalam incaran. Malam itu semua telah siap. Velayuda memutuskan untuk menaiki perahu ke Anantapuri guna menghindari bahaya. Namun ia tak sadar bahwa Kandapan telah membubuhkan obat bius ke dalam kelapa muda yang dikonsumsinya sebelum berangkat. Dan hal yang sama juga dilakukan Kandapan kepada semua pengikut Velayuda. Di waktu yang sama, di penjara istana Kaimal telah mengeksekusi Bafa dengan bantuan Rudran, orang kepercayaan Maharaja. Rombongan Velayuda mulai merasa mengantuk selama perjalanan. Saat itulah Kaimal dan pasukannya menyerang rombongan Velayuda. Seseorang tiba-tiba jatuh menimpa Velayuda dan menyadarkannya. Pertarungan berdarah pun pecah. Velayuda yang bertarung melawan Kaimal ditikam dari belakang oleh Kanan yang muncul secara tiba-tiba. Tapi akhirnya Velayuda berhasil membunuh Kaimal dan Kanan. Velayuda sekarat dan menghempuskan napas terakhir di atas perahunya.
Berita duka itu pun tersebar ke seluruh pelosok negeri. Kasta bawah kini kehilangan pahlawannya. Semua berduka sedangkan ketidakadilan makin merajalela. Nangeli diikat dan dicambuk sebab menutup dadanya. Lebih baik aku mati daripada aku harus tunduk dengan peraturan tak manusiawi, ucap Nangeli. Sang ayah berusaha menyelamatkan anaknya namun percuma. Nangeli yang tak tega melihat ayahnya menerima hukuman akhirnya setuju melepas penutup dadanya dan membayar upeti susu. Sebagai sikap protes atas ketidakadilan itu dengan celurit yang disimpan di balik punggung di depan orang-orang, Nangeli memotong bagian dada yang selama ini berusaha ditutupinya dan dengan murka ia mempersembahkan untuk para penguasa kejam. Semua orang histeris melihat pemandangan yang mengerikan itu. Nangeli pun tewas karena kehabisan darah. Sejak terbunuhnya Velayuda, penguasa makin bertingkah dan kasta bawah telah kehilangan sosok pahlawannya. Kerusuhan pecah saat kasta bawah hendak membawa mayat Nangeli ke hadapan Maharaja. Mereka dihalangi oleh para petinggi istana. Untuk menghilangkan jejak, petinggi-petinggi itu membakar jasad Nangeli. Kekasih Nangeli melompat ke dalam kobaran api karena putus asa. Atas kematian Velayuda dan Nangeli menimbulkan pergerakan kasta bawah. Mereka menyerang bangsawan dan para penguasa. Lapak dan pasar dihancurkan. Wilayah porak-poranda. Berita gistro pun itu akhirnya sampai ke telinga Maharaja. Dan untuk menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran, Maharaja menghapus pajak yang tidak adil itu secara permanen. Dan memberikan hak kepada wanita untuk menutupi tubuh bagian atas mereka. Dan film pun tamat. Ketika dulu wanita berjuang untuk menutupi aurat berbeda dengan zaman now. Sebagian besar bersikeras mengumbar auratnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka.